warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ramadan Agusra, BP 1910213016 dari jurusan Agroteknologi, kelas Bahasa Indonesia 32. Perkenalkan, nama saya Ragil Mefra Fansa, BP 2010813026 dari jurusan Sosiologi, kelas 32 Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Retno Maulidia, BP 1910213002 dari Prodi Agroteknologi, kelas Bahasa Indonesia 32. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai karya ilmiah. Saya akan menjelaskan definisi karya ilmiah. Definisi karya ilmiah, menurut KBBI, karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta, observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Karya ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, bersantun bahasa, dan isi yang sebenarnya dapat dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis karya ilmiah. Karya ilmiah yaitu karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Karya ilmiah dibagi atas dua, yaitu semi-ilmiah dan non-ilmiah. Semi-ilmiah yaitu karya yang bersifat ilmu tetapi menggunakan bahasa umum, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Non-ilmiah yaitu karya yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak mendukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan, tidak terlalu formal. Saya akan menjelaskan mengenai contoh dari karya ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah. Yang pertama, contoh dari karya ilmiah. Karya ilmiah terdiri dari pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang kedua, isi dan pembahasan, dan yang ketiga bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Yang kedua yaitu contoh karya semi-ilmiah. Pada karya semi-ilmiah terdapat perbedaan yang jelas dalam penggunaan bahasanya. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa campuran antara bahasa baku dan bahasa tidak baku. Pada contoh tersebut juga terdapat opini dari penulis dan fakta-fakta yang ada. Pada penutup opini digunakan kalimat persuasif untuk mengajak pembaca merespon terkait dengan pertanyaan yang diberikan. Yang ketiga yaitu contoh karya non-ilmiah. Pada contoh di samping disajikan dalam bentuk naratif dengan penggunaan bahasa yang bersifat populer dan tidak baku. Pada contoh di samping bersifat imajinatif dan struktur penulisannya yang terlihat konflik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan karya ilmiah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan karya ilmiah dalam bentuk sistematika. Perbedaan dan persamaan karya ilmiah dalam bentuk sistematika itu pendahuluan, pembahasaan, hasil, penutup, dan bagian penunjang. Dan yang kedua dalam bentuk semi ilmiah itu fakta, opini, penulis. Dan yang ketiga menurut non ilmiah itu orientasi, konflik, klimaks, dan anti klimaks. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan diksi atau pilihan kata. Perbedaan dan persamaan diksi atau pilihan kata dalam bentuk karya ilmiah yaitu baku, dan dalam bentuk semi ilmiah itu formal atau populer, dan dalam bentuk non ilmiah itu konotatif populer. Dan yang ketiga saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan sifat menurut karya ilmiah. Perbedaan dan persamaan sifat dalam bentuk karya ilmiah yang pertama itu eksposisi dan deskripsi, dan yang kedua dalam bentuk semi ilmiah itu argumentasi dan persuasif, dan dalam bentuk non ilmiah itu persuasif, narasi, dan deskripsi. Ejaan dalam bentuk karya ilmiah. Perbedaan dan persamaan ejaan dalam bentuk karya ilmiah yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sesuai dengan EYD.
Dan dalam bentuk semi ilmiah itu sesuai dengan EYD, dan dalam bentuk non ilmiah sesuai juga dengan EYD. Dan yang kelima itu kata hubung. Perbedaan dan persamaan kata hubung menurut dalam bentuk karya ilmiah itu kalimat efektifnya tidak menggunakan kata penghubung yang tidak bertentangan. Dan dalam bentuk semi ilmiah itu tidak dibatasi penggunaan kata hubung. Dan dalam bentuk non ilmiah itu tidak dibatasi penggunaan kata hubung juga. Dan yang terakhir adalah contoh perbedaan dan persamaan contoh dalam bentuk karya ilmiah itu yang pertama jurnal, makalah, skripsi, tesis. Dan yang kedua itu dalam bentuk semi ilmiah itu opini, tips, resensi, buku. Dan yang ketiga dalam bentuk non ilmiah itu novel dan dongeng. Sekian dari kami kelompok 9. Kalau ada salah tolong dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.